Haleluya, puji Tuhan. Saya sampaikan selamat hari Minggu kepada ibu, bapak, saudara semua yang saat ini sedang ada di rumah masing-masing untuk mengikuti atau beribadah kepada Tuhan dan mengikuti renungan firman Tuhan melalui live streaming ini. Saya percaya hari ini Tuhan hadir di tempat kita masing-masing, dan Dia yang hadir di tempat kita masing-masing pasti memberkati kita semua. Tundukkan kepala dan kita sama-sama akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu ini kembali. Kami sudah siap untuk menerima akan kebenaran-kebenaran-Mu. Mari berbicara kepada kami semua lewat firman-Mu. Sebab langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Karena itu biarlah perkara yang kekal itulah yang diwartakan berulang-ulang kali bagi kami semua, supaya kami terus dibimbing Tuhan, diajar, dinasihati, ditegur, bahkan diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Dan jika di hari-hari ini ke depan ada masalah pergumulan yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan yang hadir di rumah kami masing-masing, di hidup kami, pasti sanggup menolong dan memulihkan keadaan kami. Urapi kami semua dengan urapan yang baru, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, puji Tuhan, ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah anggur baru di tempat baru. Sekali lagi saya ulangi, anggur baru di tempat baru. Nah, saya bacakan firman Tuhan dulu bagi kita semua. Ibu bapak, mari silakan buka Alkitab dan bisa membaca bersama-sama dengan saya ya. Dari Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayatnya langsung saja ke ayat 22 supaya kita mengirit waktu. Markus 2 ayat 22, demikian firman Tuhan, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyahkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Amin. Puji Tuhan. Garis bawahi, tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Anggur baru, kantong baru. Atau tema kita, anggur baru, tempat yang baru. Ya, harus ditaruh di tempat yang baru. Puji Tuhan. Nah, ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan menjadi jawaban bagi pertanyaan orang-orang Farisi dan pertanyaan dari murid-murid Yohanes kepada Tuhan Yesus pada waktu itu ya. Jadi saudara bisa baca mundur lagi ke belakang dalam perikop ini, saudara bisa temukan pertanyaan mereka dan jawaban Yesus kepada mereka semua. Dan di akhirnya Yesus sambung dengan perumpamaan ini, ibu bapak ya, bahwa demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyahkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Jadi anggur hilang, kantong juga rusak, hilang, tidak ada gunanya. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Wow, ini luar biasa ya, ini luar biasa. Jadi intinya, saya langsung pada intinya karena saya menganggap saudara semua sudah memahami akan kisah ini, cerita ini. Kantong berbicara tentang kirbat atau tempat atau wadah. Wadah yang baru. Tempat. Ya. Jadi intinya di sini Tuhan Yesus bicara soal dua hal. Ingat, ada dua hal. Yang pertama, anggur baru. Dan yang kedua, kantong baru atau wadah atau tempat yang baru. Ya, dua hal ini yang Yesus sampaikan. Yesus mau menegaskan kepada kita, konsekuensi logisnya adalah bahwa anggur baru harus ditaruh
di tempat yang baru. Tidak bisa tidak. Sebab kalau di tempat yang lama, percuma. Dan Tuhan tidak akan melakukan itu. Ini catat baik-baik ini. Ini perkataan saya ini. Ini sudah konsekuensi bagi kita. Bahwa Tuhan mau kita menaruh anggur baru di tempat yang baru. Wadah yang baru. Sebab kalau tidak, sia-sia. Dan Tuhan tidak mau melakukan hal yang sia-sia. Dia mau melakukan hal yang berguna bagi saya dan saudara. Ingat itu baik-baik, Ibu Bapak. Karena itu pertanyaannya bagi kita pada hari ini adalah, apa itu anggur yang baru? Dan apa itu wadah atau tempat yang baru? Apa itu anggur baru dan apa itu tempat baru atau wadah atau kantong yang baru? Nah, anggur baru di sini berbicara tentang hal-hal yang religius, yang rohani, yang datang dari Tuhan. Hal-hal yang murni. Hal-hal yang besar yang Tuhan mau perbuat di dalam kehidupan kita. Selama ini, Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan, kita barangkali berputar-putar saja dengan hal-hal yang lama, cara-cara yang lama, cara beragama kita khususnya ya, cara beribadah kita, cara kita membangun rohani kita. Sehingga kadang-kadang orang mulai jenuh di dalam beribadah, di dalam ikut Tuhan, di dalam melayani, dan di dalam hidup ini. Kenapa? Karena dia berpusat atau berputar pada hal-hal yang lama saja. Apa yang sudah ada. Apa yang sudah ada. Dia lupa bahwa Tuhan mau perbuat hal-hal yang besar, hal-hal yang baru dalam dirinya, dalam kehidupan kita. Ini juga yang dialami gereja kan. Gereja selalu berpegang kepada hal-hal yang sudah lama. Anggur yang sudah tua. Karena enak. Katanya anggur yang tua itu enak. Itu berbicara tentang kenyamanan. Dan orang tidak mau berubah, tidak mau melihat hal-hal yang baru yang Tuhan mau perbuat dalam kehidupan kita manusia, khususnya orang yang beragama, orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaan dari ahli Taurat dan murid-murid Yohanes itu menyangkut berpuasa. Menyangkut berpuasa. Kalau kita mundur ya dan membaca ayatnya. Mereka bertanya tentang kenapa kita puasa tapi murid-muridmu tidak berpuasa. Dan Yesus menjawab mereka dengan sebuah pernyataan yang luar biasa yang merubah cara berpikir mereka, cara pandang mereka. Yesus menjawab, kalau mempelai ada bersama-sama, kenapa harus berpuasa? Biarlah kita bersuka cita. Kita sedang ada dalam suasana pesta, kegembiraan, karena mempelai datang. Artinya kehadiran Yesus itu membawa sukacita, pembebasan, kemenangan, keselamatan bagi semua orang yang percaya. Dan selama Yesus ada, biarlah kita bersyukur dan bersuka cita. Begitu. Jadi apa yang harus kita puasakan? Dan puasa yang bagaimana? Tapi selanjutnya saya tidak mau bahas ini. Tapi saya mau langsung masuk kepada hal yang dikatakan Yesus ini. Bahwa anggur baru harus ditaruh dalam kirbat atau tempat yang baru. Kantong yang baru. Ini maksudnya. Tuhan mau buat hal-hal baru, hal-hal besar, hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Dalam kehidupan kita dan dalam gerejanya. Tapi kita harus menyediakan wadah yang baru.
supaya anggur yang baru itu bisa ditaruh di sana. Sebab kalau tidak akan merusakkan atau akan merugikan. Anggur terbuang dan kantong atau tempat yang lama itu juga akan rusak. Tuhan mau menaruh hal-hal baru dan hal-hal yang luar biasa. Nah, apa itu wadah atau tempat yang baru? Tempat yang baru ini berbicara tentang hidup kita. Hati kita. Hati ini adalah tempat wadah di mana Tuhan mau bertakhta. Dan Tuhan mau menyatakan perkara-perkara baru dalam kehidupan kita. Sebab itu, hal-hal yang dari Tuhan yang orisinil, yang bukan rekayasa, yang adalah firman yang murni, yang adalah kebenaran itu, yang adalah Roh Kudus itu sendiri, itu mau dicurahkan dalam kehidupan kita agar kita mengalami perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa. Tapi saya dan saudara harus mempersiapkan tempat, wadah, kantong hati yang baru. Kalau kita mempersiapkan wadah yang baru, maka anggur baru itu pasti akan tercurah. Sehingga hidup kita berubah. Hidup kita mengalami hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Yang tidak tergantung dan terikat kepada tradisi-tradisi yang hanya merugikan kita. Tidak tergantung dan berputar kepada kebiasaan-kebiasaan lama yang hanya menghambat kita. Sehingga kita tidak berkembang, kita tidak bertumbuh, kita tidak lebih maju. Dan hanya menghabiskan energi kita. Dan malah kita tidak mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Jadi hidup kita jadinya percuma saja. Tapi Tuhan mau hidup kita ini lebih. Tuhan mau mengangkat kita. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya bagi saya dan saudara. Sebab itu kita harus mempersiapkan tempat yang baru, wadah yang baru. Supaya anggur yang baru itu tercurah di atas kehidupan kita. Dan kita akan melihat perkara-perkara ajaib itu Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Nah, karena itu untuk menolong kita memahami pesan Tuhan pada hari ini adalah bagaimana supaya kita bisa mempersiapkan tempat yang baru. Bagaimana kita bisa? Bagaimana mempersiapkan tempat atau wadah yang baru atau kantong yang baru itu? Bagaimana caranya? Nah, ini yang perlu kita bicarakan. Minimal ada 3 cara untuk mempersiapkan tempat yang baru atau wadah yang baru, ya. Atau hati kita, dengan kata lain begitu, ya. Hati kita. Hati ini adalah wadah. Pusat kehidupan manusia adalah hati. Bagaimana supaya hati kita ini jadi baru, menjadi tempat dari anggur yang baru itu? Yang pertama sekali yang kita mesti ingat atau catat adalah saya dan saudara kita semua harus mau dibersihkan oleh Tuhan. Sekali lagi, ya. Saya dan saudara harus mau dibersihkan oleh Tuhan. Saudara bisa baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 2. Di sana dikatakan begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jangan puas dengan pencapaian-pencapaian yang sudah ada. Tuhan mau lebih banyak lagi berbuah. Artinya ada hal-hal dahsyat yang luar biasa. Makin hebat, makin luar biasa, Tuhan mau memberkati kita, mau pakai kita menjadi alat kemuliaannya. Tapi kalau kita sudah puas dengan anggur yang tua, yang lama, maka kita tidak akan mengalami hal-hal baru. Dan kita tidak akan pergi melihat hal-hal yang lebih besar lagi yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Kita harus bisa memperbesar atau membiarkan Tuhan memperbesar kapasitas hidup kita ini, sehingga kita lebih berguna lagi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena itu tidak bisa tidak.
Jangan pertahankan kantong yang lama, tempat yang lama, wadah yang lama. Buang itu. Tinggalkan itu. Atau kita harus bersihkan. Bersihkan wadah hati kita, tempat hati kita ini. Dari hal-hal yang lama itu. Supaya apa? Supaya anggur yang baru bisa turun. Karena hati sudah jadi baru. Jadi tidak bisa tidak. Harus dibersihkan. Karena itu kalau lebih jauh kita perhatikan. Di dalam 2 Timotius. Pasalnya yang kedua. Ayat 20 dan 21. Itu berkata begini. Saya ulangi ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 dan 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tuhan mau lebih luar biasa lagi bekerja dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita tidak hanya rutinitas belaka, jadi orang percaya hamba Tuhan yang hanya rutinitas saja dengan pelayanan-pelayanan yang biasa. Tapi Tuhan mau memakai kita semua menjadi alat kemuliaannya, mengalami perkara-perkara dahsyat bersama Dia. Kita harus siapkan wadah yang baru, tempat yang baru, supaya anggur baru itu turun. Kalau anggur baru masuk dalam wadah yang baru, kita akan menikmati hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan senang. Tuhan senang untuk mencurahkan anggur yang baru dalam hati kita, dalam hidup kita. Tuhan mau itu. Karena itu Dia berkata dengan tegas, anggur yang baru tidak ditaruh dalam kantong yang lama, tempat yang lama, wadah yang lama, tapi wadah yang baru, yang layak untuk menerimanya, karena Dia, Tuhan itu, mau perbuat perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Jangan berpuas diri dengan pencapaian yang saudara hadapi, dengan keadaan rohani saudara hari ini, kekristenan saudara hari ini, dengan cara-cara ibadah saudara hari ini, cara memahami Tuhan, mengikut Tuhan hari ini. Tinggalkan cara-cara yang sudah lama, sudah mulai usang itu. Tuhan bekerja sesuai dengan zamannya. Dan Dia mau melakukan hal-hal dahsyat di zaman ini ke depan. Ingat itu saudara-saudara. Bukankah kita bisa melihat pengalaman bagaimana dunia ini dilanda oleh pandemi COVID-19? Bukan soal pandeminya, bukan soal COVID-19-nya. Tapi persoalannya kita semua harus mengikuti aturan. Dan kita harus menjalankan prokes. Kita masuk dalam satu suasana yang baru, hidup yang berbeda daripada tahun-tahun yang lalu. Termasuk dalam kita beribadah pun berbeda. Sangat berbeda. Dan itu mengajar kita untuk makin memahami. Ternyata Tuhan tidak bisa dibatasi dengan cara-cara yang selama ini gereja sudah jalani dan kita sebagai orang percaya sudah hidupi. Kita harus berkembang, kita harus bertumbuh, dan kita harus mengikuti cara Tuhan yang lebih hebat lagi ke depan. Yang kedua kita harus menyangkal diri. Saya ulangi ya, kita harus menyangkal diri. Itu berarti kita mempersiapkan wadah yang baru, tempat yang baru, dan mengizinkan Tuhan untuk berperkara dengan hidup kita.
Nah, perhatikan baik-baik di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24 ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya tidak bicara tentang memikul salib itu, tapi saya bicara tentang menyangkal diri itu. Ini yang saya mau ambil, menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya mengatakan tidak kepada kehendak sendiri. Sekali lagi ya, mengatakan tidak kepada kehendak sendiri. Jadi bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidupku. Baru bisa anggur itu dia turun, dicurahkan. Jadi kita mempersiapkan tempat yang baru dengan cara menyangkal diri. Mengatakan tidak kepada kehendak kita. Bukan kehendak saya, kehendak Tuhan. Biar Tuhanlah yang berperkara dengan hidup saya. Biar Tuhanlah. Apa maunya Tuhan? Karena itu Paulus berkata dalam Filipi pasal 1 ayat 21 kan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Kalau hidup ini Kristus, ya sudah, tidak usah hal-hal yang lain lagi menguasai hidup kita. Biar Kristus menguasai hidup kita dengan anggurnya yang baru itu. Wah, ini kalau ini terjadi, maka saya percaya hidup kita jadi berbeda dengan kebanyakan orang. Karena kita memiliki anggur yang baru. Dan hal-hal baru pasti terjadi dalam hidup kita. Tuhan sekali lagi tidak akan mencurahkan anggur yang baru di dalam kantong atau tempat atau wadah yang lama. Sebab dia tidak akan melakukan itu. Karena itu adalah pekerjaan yang percuma. Hanya membuang-buang waktu, hanya merugikan saja. Anggur terbuang dan kantong juga rusak. Tapi dia mau taruh anggur yang baru dalam hati saya, hidup saya, hati saudara, hidup kita semua. Yang berkata kepada diri kita bahwa adapun hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kita harus menyangkal diri, mengesampingkan identitas duniawi kita dan fokus pada identitas sebagai pengikut Tuhan. Jadi kita bukan munafik, saudara-saudara, tapi betul-betul kita menyangkal diri, mau berubah dan berkata, bukan saya lagi tapi Tuhan yang hidup dalam diri saya. Biarkan dia bekerja dengan anggurnya yang baru dalam kehidupan saya, supaya saya boleh mengalami kedahsyatannya dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu maunya Tuhan. Jangan hanya menjadi penganut agama yang hanya mengikuti aturan-aturan agama buatan manusia semata-mata, tapi tidak mengikuti firman Tuhan. Jadilah pengikut Yesus yang menyangkal dirinya dan berkata, hidupku ini sudah aku serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan berkarya dalam hidup saya. Yang terakhir ya, kita mempersiapkan wadah yang baru, tempat yang baru, kantong yang baru, dengan cara menerima tuntunan Tuhan, atau mau dibimbing oleh Tuhan. Sekali lagi ya, saya ulangi ya, menerima tuntunan Tuhan, mau dituntun, mau dibimbing oleh Tuhan. Sudah lihat dalam Mazmur pasal 23 ya, itu sangat luar biasa. Di sana pemazmur berkata begini, Mazmur Daud ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu dia bilang, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Merelakan diri, dibimbing oleh Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku. Ayat 3 ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi harus mau dibimbing dan dituntun Tuhan. Orang yang mau dibimbing dan dituntun Tuhan pasti akan mengalami anggur baru dalam kehidupannya. Tapi orang-orang yang keraskan hati dan tidak mau dibimbing, dituntun oleh Tuhan, dia tidak akan mengalami hal-hal baru, hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Kalau kita dibimbing dan dituntun Tuhan, Alkitab berkata, kita tidak akan kekurangan. Kata pemazmur. Karena dia menjadi gembala, dia menuntun kita. Kita tidak kekurangan. Tuhan itu cukup bagi kita. Asal kita rela dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Bahkan kita mengalami padang yang berumput hijau. Kita mengalami air tenang. Dan Alkitab berkata selanjutnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dahsyat, ini sesuatu yang dahsyat. Mau dibimbing Tuhan, sehingga mengalami perkara-perkara dahsyat dari Tuhan. Dikatakan lagi, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biarlaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Akhirnya kita mengambil sebuah tekad. Saya mau bersama-sama dengan Tuhan. Di dunia ini sampai di surga. Di dunia ini kita menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya Tuhan dimuliakan. Jangan kehidupan keagamaanmu menghalangi orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Jangan aturan-aturan agamamu menghambat orang untuk saling mengasihi, saling membagi hidup, saling tolong menolong dan hidup gotong royong. Jangan. Itu cara lama. Cara baru adalah persiapkan wadah yang baru, hati yang baru, hidup yang baru. Supaya anggur yang baru turun. Sehingga kita mengalami hal-hal di luar batas ya, kemampuan kita. Tuhan akan berbuat perkara-perkara yang dahsyat. Karena dia Allah yang tidak terbatas. Sayang sekali kalau kita batasi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita dengan aturan-aturan dalam sinode. Aturan-aturan dalam gereja yang tidak memperhatikan kepentingan Tuhan, tapi hanya kepentingan organisasi saja semata-mata. Tidak ada gunanya. Buang semua yang lama. Siapkan hati yang baru untuk terima anggur yang baru. Cara Tuhan bekerja yang baru di akhir zaman ini beda dengan apa yang kita sedang rancang. Biarkan Tuhan berbuat sesuatu yang baru dalam hidup saya dan hidup saudara. Selamat berjuang dalam tahun yang baru ini, dalam melewati hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua pada hari ini. Amin. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biar Tuhan meteraikan itu dalam hati kami semua. Supaya hidup kami jadi berubah seperti yang Tuhan mau. Ada wadah yang baru dalam hidup kami, hati yang baru untuk menerima anggur yang baru dari Tuhan, sehingga hidup kami lebih bermakna lagi dan memuliakan Tuhan. Saya berdoa dan menyerahkan semua jemaat-Mu yang sedang mengikuti renungan live streaming ini, apapun masalah dan pergumulan mereka, Tuhan ulurkan tangan, jamah dan lawat mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah engkau hiburkan, yang lemah engkau kuatkan kembali, yang sakit jamah dan sembuhkan, yang terikat bebaskan Tuhan. Dan mereka yang menanti-nantikan berkat dan pertolongan Tuhan di hari-hari ini, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka semua. Tuhan berkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Dan Tuhan juga tetap menyertai dan memberkati para medis yang sedang berjuang untuk membantu semua masyarakat agar mengalami pemulihan
dari sakit penyakit yang mereka derita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan TNI Polri, Angkatan Darat, Laut, Udara ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan kasih kekuatan, kemampuan, hikmat untuk menjaga negeri ini. Biar atmosfer sorga turun di atas negeri kami, sehingga Indonesia tetap penuh damai. Kami doakan ibu kota baru Nusantara, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, sekarang turunkan berkat-Mu dan berkati kami semua. Mari saudara angkat dua tangan, buka di hadapan Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa kita di sorga, rahmat dan anugerah dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, biarlah memimpin, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati, bersuka cita dan tetap punya pengharapan dalam Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam waktu dan gelombang yang sama di masa yang akan datang. Tuhan memberkati.